Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin al karabin arrahanin wa ala jami'il awliya wasyuhada was salihin wal ulama'il amilin khususan sultanul awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Abil Hasan Asy-Syadzili thumma ila jami' ustadzina masyayikhina ma'alimina wa ahli baitina wa ahli baitikum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kali ini, pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang sholawat nariyah. Jadi ada sebuah sholawat yang bunyinya itu tidak asing di telinga kita. Gimana bang bunyinya? Ini ya. Duh, anjret kameranya. Bentar ya. Sorry, ini soalnya nggak ada yang pegangin ini. Jadinya saya pasang di kursi. Bunyinya seperti ini. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi lawqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati kulli ma'lumil lak. Sekarang saya bacakan makna gandulipun. Nah, makna gandul itu bahasa Jawa dari arti perlafat ya teman-teman ya. Diartikan secara bahasa Jawa. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat belaka. Allahumma duh Gusti Allah, ya Allah, sholli mugi-mugi paring tambahi rahmat takzim sirotwan sholatan kelawan tambah rahmat takzim temenan kamilatan kang sampurno wasalim lan mugi-mugi paring tambahi keselamatan sirotwan salaman kelawan tambah robo keselamatan temenan taman kang sampurno ala sayyidina ing atase Gusti kita utawa bendoro kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad alladzi Muhammad kan halu kang dadi udar itu bahasa Jawa terlepas bihi kelawan lantaran Kanjeng Nabi opo al-uqadu pira-pira bundelan watan farijulan dadi ilang opo sing ilang opo al-qurabu. Ini ada bihinya watan farijulan dadi ilang bihi kelawan sebab Kanjeng Nabi opo al-qurabu pira-pira karupekan wa tuqdo lan den tekaane den tekaaken wa tuqdo lan den tekani utawa den tekaaken bihi kelawan Kanjeng Nabi opo al-hawa iju pira-pira kebutuhan wa tunalulan den merkoleh bihi kelawan sebab lantaran Kanjeng Nabi opo ar-ragha ibu pira-pira perkara kang den demeni wa husnul khawatimi lan baguse pungkasan pira-pira pungkasan ya khawatim wa husnul khawatimi lan baguse pira-pira pungkasan wa yustasqa lan den alap siraman opo al-ghamamu udan biwajhihi kelawan zate Kanjeng Nabi al-karimi kang mulya wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi lan wasahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi
wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi fi kulli lamhatin ing dalem sak kedepan meripat wa nafasin lan ambekan bi adati kulli ma'lumil lak bi adati kulli ma'lumin kelawan wilangan saben-saben perkara kang den weruhi laka kedue sira. Jadi ini arti bahasa Indonesianya ya. Ya Allah, turunkanlah sholawat dan rahmat salam yang benar-benar sholawat dan benar-benar rahmat salam yang sempurna kepada junjungan kita yaitu Nabi Agung Muhammad. Karena dengan sebab adanya Kanjeng Nabi itu semua itu akan lepas. Kesusahan-kesusahan akan lepas. Kerumitan, al-uqadu, kerumitan itu akan lepas atau menemukan jalan keluarnya. Watan farijubi al-qurab, dan hati itu akan mendapatkan kebahagiaan sehingga segala kemasalahan yang membuat hati itu berat atau kekhawatiran masa depan, kekhawatiran tentang ekonomi itu akan lepas, semuanya akan lenyap dengan sebab Kanjeng Nabi. Wa tuqba bihal hawaij, dan Allah itu akan mendatangkan sebuah permintaan kita dengan sebab lantaran Kanjeng Nabi. Wa tunalu biraghaib, dan kebahagiaan itu akan mudah tergapai. Wa husnul khawatim, dan husnul khotimah. Siapa sih di dunia ini yang gak menginginkan akhir yang baik? Seseorang yang kaya raya bisa aja matinya itu su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Bisa aja seseorang yang biasa-biasa aja dia mendapatkan husnul khotimah, itu juga atas kehendak Allah. Nah, dengan bacaan sholawat nariyah ini kita memohon lantaran menggunakan langsung baginda Nabi. Ini rasio yang sangat mendalam dan sangat pondasi ya. Kalau kita meminta sesuatu, mengatasnamakan sesuatu yang dicintai sama orang yang kita mintai, itu pasti akan lebih mudah digapai. Misalnya ini aku mempunyai istri, terus istriku itu di jauh tempat, ada orang datang, dia bilang aku minta ini atas nama istrimu, karena aku sayang banget sama istriku, aku bakalan ngasih ke orang itu. Seperti itu contohnya. Ini kalau di manusia kurang cocok, tapi ini kalau Tuhan itu pasti mengabulkan permintaan hambanya yang mengatasnamakan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad. Kan beliau kekasih Allah. Wa yustasqa al-ghamam, dan kita akan mendapatkan keberkahan dari langit. Jadi langit itu nggak akan ngambek, bad mood, udan nonstop, kebanjiran sampai rumah tenggelam. Jadi yustasqal ghomamu itu meminta keberkahan dengan hujan yang secukupnya. Wala alaina, Allahumma, gimana doanya? Hawalaina wala alaina, berikanlah hujan di sekitar kami, bukan pada kami. Biwajhihil karim, karena adanya zatnya atau perwujudan atau entitas dari makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya. Fi kulli lamhatin, dalam setiap nafas, tarikan nafas. Fi kulli lamhah, maaf, fi kulli lamhah, dalam setiap kedipan mata. Jadi kedipan itu kan hitungannya sangat cepat ya. Kita meminta dengan kecepatan yang sedemikian rupa cepatnya. Wa nafasin, dan tarikan nafas. Tarikan nafas itu tidak terhingga. Jadi sholawat yang kita kirimkan itu dengan kalimat sholawat nariyah ini sama saja kita mengirimkan sholawat sebanyak hitungan nafas kita dan sebanyak kedipan mata kita. Kita seumur hidup ini kedipnya berapa ribu atau juta, itu kan kita nggak tahu. Bayangkan kita membaca sholawat sebanyak itu. Bi'adati kulli ma'lum milak, dengan bilangan yang engkau ketahui ya Allah. Mentoknya bilangan itu apa? Kita ngerti apa enggak? Itu sampai berapa digit, kan nggak tanpa batas toh. Itu nggak ada batasannya toh. Nah, bilangan yang diketahui Allah itu jauh lebih besar lagi. Bilangan yang diketahui manusia itu terbatas. Ibaratnya seperti jarum cemiti yang ditaruh di samudra kemudian diangkat lagi. Nah, habis itu netes kan. Nah, sisa dari yang sudah menetes itu
Sisanya itu maksudnya, bukan tetesannya. Kalau tetesannya masih tergolong lumayan banyak. Jadi sisa yang masih melekat itu adalah pengetahuan semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir hidup. Itu pengetahuan manusia tentang ilmu ya, segala ilmu. Baik ilmu matematika, fisika, maupun biologi, maupun ilmu fikih, maupun ilmu apapun, ilmu hakikat, ilmu syariat. Itu yang tersisa itu ya, semuanya itu adalah kolaborasi manusia. Semua yang tersisa itu. Padahal itu kan udah nggak netes, yang melekat doang. Ya yang samudra itu semuanya itu milik Allah. Nggak bandingan kan, jelas enggak. Nah ini sekarang lanjut menerangkan tentang fadilah atau keutamaannya. Faidatun utawi iki iku ana faedah suwiji wa nukilalan den nukil anil imam saking Imam Al-Qurtubi rupane Al-Qurtubi apa anaman setuhune wong iku dawama lamun nglanggengaken sapa man alaiha ngatasé maos ikilah selawat kula yaumin ing dalem saben-saben dina ihda kelawan wilangan 11 ihda kelawan wa arba'ina kelawan wilangan 41 apane maraton ambalane. Bisa juga ihda kelawan wilangan suwiji wa arba'ina lan 40. Artinya 40 tambah 1 sama dengan 41 setiap hari. Au mi'atan utawa 100, au ziyadatan utawa luweh. Atau 100 hari atau 100 kali setiap hari. Artinya kita bisa 100 kali atau lebih au ziyadatan. Yo farroja mongko ngilangaken sapa Allah Gusti Allah. Barang siapa membaca sholawat nariyah tadi itu cepat ya, kalau dibaca cepat nanti bakalan bisa banyak ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurub wa tuqdu bil hawaij wa dunalu bil ibu husnul khatim wa istasqal ghamamu bi wajhil karim ala wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi atati kulli ma'lum lak. Kalau cepat seperti itu ya. Nah, nanti itu fadilahnya atau faidahnya itu bakal Allah menghilangkan hammahu susah iman. Jadi kesusahan di hatinya itu akan dicabut, dilepas. Wa ghammahu dan prihatin iman, dan rasa prihatin atau kekhawatiran atau overthinking itu bakalan lenyap. Wa kasyafalan ngilangaken sapa Allah kurbahu ing kerupakan iman. Kerupakan itu ketidakpuasan, kekurangan itu bakalan dilenyapkan. Kurang aja, rupek. Di rumah itu jembar, di rumah itu ada ibunya, ada bapaknya, tapi rasanya itu nggak nyaman banget, kayak ada sesuatu yang mengganjal. Atau di rumah dia sudah tenang, tapi hatinya tidak bisa mendapat ketenangan. Misal di rumah dia sudah sendiri, misal dia merindukan kesendirian, tapi hatinya tetap nggak bisa tenang. Sudah pergi liburan ke Bali, sudah pergi ke liburan ke Batu, Malang, hatinya itu nggak bisa tenang. Kayak ada yang kurang aja, kerupakannya bakal dicabut. Wa wurrahu, dan wurrah itu sesuatu yang membahayakan itu bakalan dihilangkan. Wa yastaro dan gampangaken sapa Allah amrohu ing perkara neman, dan Allah akan mempermudah segala urusannya. Wa nawaro dan madangaken sapa Allah sirrohu ing atine man, dan Allah akan memberikan cahaya di dalam hatinya, sehingga dia dengan cahaya hati itu dia mampu mengambil sebuah hikmah yang terkandung dalam kehidupan. Nah itu cahaya hati. Dia melihat sesuatu permasalahan, dia bisa mengambil kesimpulan dan menjelaskan sebuah pelajaran. Nah ini bagus banget ini. Orang kalau punya hati yang cerah, dia ini akan mudah mengartikan sesuatu. Wa a'la lan ngluhuraken sapa Allah qadrahu ing derajate man, dan Allah akan meninggikan derajatnya. Nah, fisiknya mungkin mentok 130 sama seperti saya. Tapi derajatnya tinggi. Di mana-mana itu selalu dihormati atau direspek. Nah, ini orang meskipun fisiknya seperti ini, misalnya ini. Nah, kalau saya enggak, saya mah fair aja. Aku bolomu, kowe boloku. Nah, podo-podo bolo, ya wes, cara guyon ya guyon. Cara aku yang ngono, gak perlu diajeni cara aku. Bahas sana. Jadi diajeni mi sangka Allah, gak awake dhewe sing njaluk diajeni ora. Nah, salaman sampai ditoweplekne bathuk ini njaluk diajeni, tapi cara wong pengen njalukne bathuk langsung ditarik. Bedane wong sing diajekne karo Gusti Allah karo wong sing pengen diajeni ngoten niku.
Wa hasana lan bagusaken sapa Allah halahu ing tingkah iman, dan sikapnya, perilakunya, karakternya, pola pikirnya itu bakalan jernih. Orang itu kalau pikirnya jernih, keluar lisan itu jernih, keluar sikap itu jernih. Nah, jadi pertama itu Allah bakalan memberikan cahaya di hatinya, sehingga hatinya menimbulkan pelajaran di otaknya. Terus otaknya itu dengan sebuah kebersihan, kejernihan, kebaikan, hasanah, halah, maka muncullah sebuah tingkah yang baik. Nah, dari situ bisa dimengerti mana ucapan orang-orang yang SDM-nya rendah itu bisa banget kita mengerti. Sering misuh-misuh atau cacuk balik-balik cacuk. Wa wasa'a lan jembarakan sapa Allah rizqahu ing rezekine man, dan rezekinya akan dilapangkan. Nah, wa fatahalan buka alaihi ing atase man, lan buka sapa Allah alaihi ing atase man abwaabal khairat ing pira-pira lawange kebagusan, dan Allah itu akan membuka pintu-pintu kebaikan. Jadi dia itu melihat seseorang itu dia selalu saja berpotensi menimbulkan sebuah kebaikan. Sikapnya itu kebaikan, ucapannya itu kebaikan, pola pikirnya itu kebaikan. Wal hasanat lan tegese pira-pira kebaikan, kebagusan, bisyadati kelawan tambahan. Wa nafadalan nerusaken sapa Allah kalimatahu ing ucapane man firyasati ing dalem pirang-pirang derajat dadi ma'arif. Apa ki? Pengarep. Firyasati ing dalem pira-pira derajat dalam jadi pengarep. Jadi maksudnya nafada kalimatah itu fadilah atau keutamaan sholawat nariyah itu bisa membuat seseorang itu mudah menjadi seorang pemimpin, karena kita menilik dari beberapa fadilah yang sudah lewat seperti diterangkan hatinya, kemudian hasanah halah, yaitu membaguskan pola pikirnya, membaguskan tingkahnya. Secara tidak langsung dalam artian ini nafada kalimatahu firyasat, dia ini akan mempermudah dalam meraih posisi tertinggi, baik dalam lingkup masyarakat maupun lingkup pekerjaan ya. Kerjaannya itu bisa aja dia mendapat rekomendasi untuk jauh lebih naik lagi. Nafada kalimatahu firyasat juga tentang kebagusan kita itu selalu berevolusi. Tiap hari itu makin bagus, tiap hari makin cantik. Nah, seperti orang yang saya kenal ya, cantik tiap hari makin pinter. Amin amin ya rabbal alamin. Wa amana lan nyentosaaken sapa Allah, dan memberi kesentosaan atau memberi keamanan min hawadisid dahri saking pira-pira anyar tekone tahun. Anyar tekone tahun ini maksudnya ini seperti wabah. Jadi Allah akan menyelamatkan dia atau memberi kesentosaan dia dari wabah. Misalnya yang sudah lewat kan pandemi COVID-19, COVID-19. Itu orang yang mengamalkan sholawat nariyah insya Allah atas izin Allah dan atas lantaran kemukjizatan Kanjeng Nabi. Ini kan sebagian dari mukjizat Nabi. Kita akan selamat dari wabah-wabah itu. Hawadisid dahri. Misalnya semua orang ada wabah baru ya, kita bisa selamat. Nah, ini juga penuh keyakinan, kita harus bacanya dengan yakin, hakul yakin. Wasyarri nakabatil ju lan olone bilahine luwe, dan kita akan terhindar dari kelaparan. Wal fakri lan melarat, jadi kita juga akan terhindar dari kemiskinan atau fakir. Wa alqa lan ibaaken sapa Allah lahu maring man mahabbatan ing sifat demen fil qulubi ing dalam pira-pira ati. Jadi seseorang yang membaca secara konsisten sholawat nariyah, satu tadi Allah mempermudah segala urusannya, dua Allah membukakan pintu kebaikan, berjuta-juta kebaikan. Yang selanjutnya lagi Allah memberikan cahaya di hatinya sehingga mampu mengambil sebuah pelajaran. Permasalahan menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga yang di matematika itu nggak ada. Terus lagi seseorang akan memudahkan dirinya untuk mencapai tingkatan yang terus naik levelnya. Misalnya level hero itu kita ngebuff naik level, nah itu kita baca sholawat nariyah, kita akan terus naik level atas izin Allah dan atas mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Terus ini ada lagi, kita selamat dari kelaparan, selamat dari fakir.
Dan wa alqalahu mahabbatan fil qulub. Artinya apa? Semua manusia yang melihat kita, yang bersosial dengan kita, akan merasakan sebuah mahabbah atau rasa yang apa? Respect, simpati ya, simpati. Gampang kasihan sama kita, gampang menghormati kita. Mahabbah juga dimaksudkan percintaan juga bisa. Mahabbah itu cinta, cinta kasih tanpa disertai nafsu, gitu juga bisa. Wala yas'alu lan ora nyuwun sapa man minallahi saking Gusti Allah syai'an ing suwiji-wiji illa angin nyuwune apa mongko paring sapa Allahu ing man. Dan dia ini tidak akan pernah minta kepada Allah kecuali semua permintaan tadi dikabulkan. Masya Allah. Jadi misalnya aku membaca ini, niatku ini nggak ada apa-apa, tapi aku minta itu selalu dikasih. Jagoan mana orang yang minta dulu baru dikasih, atau nggak perlu minta dia udah dikasih? Udah jelas jagoan orang yang nggak perlu minta tapi udah dikasih. Nah, sholawat nariyah itu kuncinya juga itu. Kita nggak minta apa-apa tapi selalu dikasih sama Allah. Kadang kita minta, kita akan dikasih sesuai dengan permintaan kita. Minta uang 100.000 ya dapatnya 100.000. Tapi kalau kita nggak minta, bisa saja kita langsung dikasih uang 1 juta. Allah ini minta sama Allah beda sama minta manusia ya. Lanjutnya lagi, wala tahsulu lan ora bisa hasil, dan semua ini tidak bisa berhasil. Fadilah-fadilah ini tidak akan berhasil. Apa hadil fawaidi pira-pira faidah illa bisyartil mudawamati 'alaiha, kecuali dengan syarat mendawamkan atau istilahnya melanggengkan bacaan itu secara teratur dan sangat konsisten. Jadi nggak bisa sekali baca hari ini, besok nggak baca, besok baca, besoknya lagi baca, atau besok baca, besoknya nggak baca, terus besok baca, bolong satu kan. Habis itu nggak baca, terus ingat lagi baca, nggak bisa. Fadilah ini nggak akan muncul. Sama seperti sebuah obat yang kita konsumsi, misalnya seperti obat hormon ya. Kalau kita minum itu untuk meningkatkan massa otot, kita itu harus konsisten gitu. Wahadis sholat kanzun, dan ini adalah sholawat yang merupakan gedung atau gudang min kunuzillah, dari beberapa gudang-gudang yang sangat indah dari gudang Allah. Wa dzikruha utawi nyebut hadis sholat dan menuturkan sholawat ini, itu miftahu khazainillah, itu adalah kunci dari gudang keberkahan atau gudang keistimewaan itu. Yaftahu buka sapa Allah liman maring wong dawa makan nglanggengaken sapa man alaiha ing atase maca selawat min ibadillahi taala, saking ibadah saking kawulane Allah, wa yusiluhu lan nekaaken sapa Allah lahu maring ing man biha kelawan selawat ila masya Allah. Dan selawat ini adalah merupakan kunci dari gedung-gedung Allah. Jadi Allah itu memiliki gedung yang sangat banyak banget harga atau harta yang paling berharga di gedung itu. Nah, kuncinya itu adalah sholawat nariyah. Masya Allah ya. Karena waktunya sudah sangat singkat, udah 20 menitan. Nah, ini diambil dari kitab Afdholus Sholawat. Jadi nanti saya terangkan lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.